Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya mewakilkan kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama ada Ari Kurniawan, yang kedua ada Bahrul Rahmani, yang ketiga ada Anissa Nur Halimah, yang keempat ada Ana Anissa, yang kelima saya sendiri yaitu Cindy Dwi Rohma. Baiklah, video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul Keutamaan Orang Berilmu dan Beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dalam konteks lebih luas, orang beriman atau berilmu yang sejatinya akan selalu berorientasi melayani masyarakat, bukan dilayani masyarakat. Jadi siapapun yang orientasinya ingin dilayani masyarakat, berarti iman dan ilmunya masih rendah, sehingga derajatnya pun rendah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tangan di atas memberi atau melayani itu lebih baik daripada tangan yang di bawah atau penerima dilayani. Hadis riwayat Bukhari. Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban seseorang untuk menuntut ilmu yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apalagi orang yang berilmu sudah tentu dan sudah pasti akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu juga lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Selain itu, orang yang berilmu selalu senantiasa dapat mengambil pelajaran dari kehidupan dan peristiwa yang akan terjadi di sekitarnya. Dari penafsiran terdapat 3. Yang pertama yaitu meninggikan. Redaksi akan meninggikan, menggunakan fi'il mudhari sehingga mengisyaratkan sebuah proses, artinya kenaikan derajat tidak bersifat instan atau sekejap, melainkan proses sepanjang waktu. Misalnya, Rasulullah SAW membutuhkan puluhan tahun untuk mengantarkan kejayaan Islam, sedangkan redaksi Allah mengingatkan bahwa satu-satunya zat yang bisa meninggikan derajat seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran kedua yaitu beriman. Redaksi beriman mengisyaratkan bahwa iman sudah menaikkan derajat seseorang setidaknya setingkat lebih tinggi daripada orang kafir. Redaksi yang diberi ilmu mengisyaratkan bahwa ilmu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kehendaknya. Itulah mengapa dua siswa yang duduknya berdampingan dan mengerahkan etos belajar yang sama, namun pemahaman ilmunya berbeda tingkat. Lebih dari itu, ilmu menaikkan derajat seseorang setidaknya setingkat lebih tinggi daripada orang yang bodoh. Oleh sebab itu, jika seseorang beriman sekaligus berilmu, berarti derajatnya dinaikkan 2 kali lipat. Penafsiran terakhir atau yang ketiga.
kamu kerjakan. Kata ta'malun, kamu kerjakan, mengisyaratkan bahwa nilai keimanan dan keilmuan seseorang diukur dari amal yang dilakukan. Itulah mengapa kata iman selalu diikuti kata amal saleh. Sebagaimana kata ilmu selalu memuat teori dan praktik, kata khabir berarti maha mengetahui hal-hal yang detail, baik yang tampak, yang rahasia maupun yang terlupakan. Asbabun nuzul daripada ayat di atas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Ketika itu melihat beberapa sahabat yang dulunya mengikuti perang Badar dari kalangan muhajirin maupun ansor. Di antaranya yaitu Sabit Ibnu Qais, mereka telah didahului orang-orang dalam hal tempat duduk. Lalu mereka pun berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengucapkan salam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam mereka. Kemudian mereka menyalami orang-orang dan orang-orang pun menjawab salam mereka. Mereka berdiri dan menyuruh duduk orang-orang yang datang terlambat, menunggu untuk diberi ke lapangan. Tetapi mereka tidak diberi ke lapangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat hati. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitar beliau, berdirilah engkau wahai fulan, berdirilah engkau wahai fulan. Mereka pun tampak berat dan ketidakenakan. Beliau tampak oleh mereka. Kemudian orang-orang itu berkata, demi Allah, dia tidak adil kepada orang-orang. Itu telah mengambil tempat duduk mereka dan ingin berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia menyuruh mereka berdiri dan menyuruh duduk orang-orang yang datang terlambat. Ada riwayat yang menyatakan bahwa ayat di atas turun pada hari Jumat. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di suatu tempat yang sempit. Dan telah menjadi kebiasaan beliau memberi tempat khusus buat para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Karena besarnya jasa mereka lah, ketika majelis tengah berlangsung, beberapa orang di antara sahabat-sahabat tersebut hadir, lalu mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menjawab. Selanjutnya mengucapkan salam kepada hadirin, yang juga dijawab. Namun mereka tidak memberi tempat. Para sahabat itu terus saja berdiri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain yang tidak terlibat perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para sahabat yang berjasa itu duduk di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Nabi itu mengecilkan hati mereka yang disuruh berdiri, dan ini digunakan oleh kaum munafikin untuk memecah belahkan dengan berkata, katanya Muhammad berlaku adil, tetapi ternyata tidak. Nabi mendengar kritikan itu, bersabda, Allah merahmati siapa yang memberi kelapangan bagi saudaranya. Kaum beriman menyambut tuntunan Nabi dan ayat di atas pun turun mengukuhkan perintah dan sabda Nabi itu. Analisis isi kandungan dan penerapan dalam proses pendidikan. Berdasarkan dari penjelasan kedua tafsir di atas, maka dapat kita ambil pelajaran yang dimana hendaklah ketika kita ada di dalam suatu majelis, kita disunahkan untuk memperbaiki tempat duduk dan mempersilahkan orang yang baru hadir dengan memberikan tempat yang cukup untuk orang itu duduk. Tafsir ayat ini juga itu mengajarkan kita untuk beriman dengan ikhlas dan berlapang dada, serta patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta juga untuk giat dalam belajar dan mengamalkan ilmu, karena Allah akan meninggikan beberapa derajat untuk orang yang berilmu, baik itu dunia ataupun akhirat. Konteks pendidikan tarbawi, maka hendaknya pendidik dan peserta didik itu harus yang pertama memiliki perencanaan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, bersikap rendah hati dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang ketiga, patuh terhadap aturan dari pimpinan atau dari seorang guru. Yang keempat, memiliki semangat dalam melaksanakan tugas, baik sebagai pendidik ataupun peserta didik.
Soleh menjelaskan bahwa isi kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11 ini berhubungan dengan etika dan sopan santun pendidikan. Kajian tekstual. Pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul dan melebihi dari makhluk-makhluk lain guna menjalankan kekhalifahan di muka bumi ini. Sementara itu, manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah SWT. Berkali-kali Allah menunjukkan betapa tinggi derajat dan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kajian kontekstual menginformasikan kepada umat manusia bahwa ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk meraih ilmu pengetahuan. Kajian kontekstual. Panca indera dan akal, yakni ada 4 sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh ilmu, yaitu pendengaran, mata atau penglihatan, akal, dan hati. Observasi dan trial and error atau coba-coba, pengamatan, percobaan, dan probability atau tes-tes kemungkinan, akal atau intelek, dan pemikiran atau reflection. Sekian penjelasan dari kami tentang keutamaan orang beriman dan berilmu. Apabila ada